Senang sekali rasanya para pemirsa HCBN dimanapun Anda berada, bersyukur kepada Tuhan oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan boleh menjadi bagian kita di saat ini. Saya rindu menyapa para pemirsa HCBN di rumah bahkan dimanapun menyaksikan siaran ini melalui perenungan pekabaran firman Tuhan. Salam sejahtera untuk kita semua. Biarlah kasih dan kemurahan Tuhan senantiasa boleh menjadi bagian kita di sepanjang perenungan di saat ini. Mari kita memberikan beberapa waktu kita ke depan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui buku Yesus Nama di Atas Segala Nama. Dan dalam buku ini dicatat dalam tulisan lain, Yesus adalah Alfa dan Omega, pencipta langit dan bumi, pemberi setiap pemberian yang baik dan sempurna, dan pemikul beban besar kita. Kepada orang-orang yang bimbang di antara kita, Dia menulis tentang seorang yang merupakan pusat daya tarik yang agung. Kepada mereka yang hancur oleh dosa, Dia menawarkan juru selamat yang sempurna, perantaran yang agung, perantaran yang maha kuasa, dan kapten keselamatan kita. Bersyukur kepada Tuhan oleh karena pekabaran firman Tuhan di saat ini boleh diizinkan Tuhan untuk menjalani kehidupan kita di atas dunia ini yang begitu banyak dengan pergolakan kehidupan, yang begitu banyak dengan tanggung jawab yang Tuhan boleh percayakan dalam kehidupan kita. Mari saudara-saudaraku, kita masuk dalam pokok pembahasan di saat ini dengan judul Yang Kekasih. Ayat inti kita di saat ini terdapat dalam Sakaria 2 ayat 8. Di sana dikatakan, sebab siapa yang menjamah kamu berarti menjamah biji matanya. Mari kita ikuti keterangannya. Hanya perasaan akan kehadiran Allah lah yang dapat membuang ketakutan bagi anak yang malu-malu menjadi beban hidup. Biarlah ia menentukan dalam ingatan perjanjian. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Mazmur 34 ayat 8. Biarlah dia membaca cerita yang mengagumkan mengenai Elisa di kota pegunungan dan antara dia dan pasukan musuh yang bersenjata dan bala tentara malaikat surgawi yang maha hebat yang mengelilinginya. Biarlah dia membaca bagaimana kepada Petrus yang berada di dalam penjara dan diancam hukuman mati. Malaikat Tuhan muncul melewati para penjaga yang bersenjata, pintu-pintu yang terkunci dan gerbang besi besar dengan grendel dan penghalangnya. Malaikat menuntun hambanya dengan selamat. Biarlah dia membaca mengenai pemandangan di atas laut ketika angin ribut menghempas serdadu-serdadu dan para pelaut yang letih bekerja dan berjaga dan lama tidak makan. Paulus yang tertawan yang dalam perjalanan menuju pengadilan dan pelaksanaan hukuman mengucapkan kata-kata yang agung yang memberikan semangat dan pengharapan. Supaya kamu tetap bertabah hati sebab tidak ada seorang pun di antara kamu yang akan binasa. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku. Dan ia berkata, jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar, dan sesungguhnya oleh karena Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Perkara-perkara ini tidak dituliskan semata-mata supaya kita dapat membaca dan mengaguminya, tetapi supaya iman yang sama yang bekerja pada hamba-hamba Allah dulu kala dapat bekerja dalam diri kita, dengan cara yang tidak kurang daripada cara yang telah dikerjakannya dulu. Demikianlah ia akan bekerja sekarang di mana saja terhadap hati yang beriman yang akan menjadi seluruh kuasanya. Biarlah sikap tidak percaya pada diri sendiri yang rasa bergantung pada diri sendirinya kurang menuntun mereka menghindarkan diri dari keluh kesah dan tanggung jawab. Diajar supaya bersandar pada Allah. Dengan demikian banyak orang yang hanyalah nol di pandangan dunia yang barangkali hanyalah beban yang tidak berdaya. Akan sanggup berkata bersama Rasul Paulus, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Filipi 4 ayat 3. Juga bagi anak yang cepat sakit hati bila tersinggung, iman mempunyai pelajaran-pelajaran yang berharga. Sifat untuk menolak kejahatan atau melawan yang salah sering terdorong oleh rasa keadilan dan roh yang giat dan bersemangat. Biarlah anak yang demikian diajar bahwa Allah lah penjaga kebenaran
yang kekal. Dengan lembut ia memelihara makhluk-makhluk yang sangat dikasihinya, sehingga memberikan anaknya yang kekasih untuk menyelamatkan mereka. Ia akan mengadakan perhitungan dengan setiap orang yang berbuat salah. Seri Membina Keluarga, jilid 3, halaman 242 dan 243. Mari kita renungkan lebih dalam, di dunia di mana keadilan sering kali tampak sulit dipahami. Bagaimanakah saya dapat membantu mereka yang dirugikan untuk menemukan harapan pada anaknya yang kekasih? Firman yang sangat mengingatkan kita kembali bahwa Yesus adalah yang kekasih, yang dimana di dalam cerita perenungan di saat ini mengingatkan perjalanan para hamba-hamba Tuhan, yang dimana Tuhan mengizinkan ada begitu banyak tantangan di dalam kehidupan pelayanan mereka. Seperti dibacakan tadi, ada Elisa, ada Petrus, ada Paulus, bahkan hamba-hamba Tuhan yang lain yang Tuhan izinkan untuk melewati cawan lebur di dalam kehidupan pelayanan mereka, yang Tuhan telah tentukan, yang Tuhan telah berikan setiap porsi, setiap level perjalanan iman di dalam pelayanan Tuhan, di mana Tuhan mempercayakan itu kepada mereka. Sehingga pekabaran di saat ini mengingatkan kita, di manakah rasa berani kita, di manakah rasa di mana kita tidak sanggup untuk melakukan segala perkara yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita untuk mendatangkan kebaikan bagi kehidupan orang lain, bahkan untuk membantu kehidupan orang lain. Sehingga dalam pertanyaan-pertanyaan di saat ini, di dunia di mana keadilan sering kali tampak sulit dipahami, bagaimanakah saya dapat membantu mereka yang dirugikan menemukan harapan pada anak yang kekasih? Bagaimana di dunia sekarang ini yang banyak orang yang bersusah payah untuk mencari keadilan itu. Mungkin kita mencari keadilan itu kepada orang-orang sekitar kita. Mencari keadilan itu tentunya kepada hakim, kepada orang-orang yang tentunya dikatakan udah sangat profesional dalam pekerjaan untuk membela kita pada saat kita menghadapi masalah di atas dunia ini. Pekerjaan-pekerjaan Tuhan percayakan bagi kita di dalam kehidupan kita masing-masing. Tentunya di dalam pelajaran perenungan di saat ini dikatakan bahwa biarlah kita selalu merenungi atau membaca mengenai pemandangan di atas laut ketika angin ribut mengempas serdadu-serdadu dan para pelaut yang letih bekerja dan berjaga dan lama tidak makan. Kemudian ada Paulus yang tertawan, yang dalam perjalanan menuju pengadilan dan pelaksanaan hukum mengucapkan kata-kata yang agung yang memberikan semangat dan pengharapan. Di mana kita boleh menyaksikan bahwa Rasul Paulus Tuhan izinkan untuk menghadapi penghakiman, untuk menghadapi pelaksanaan penghukuman pada saat itu, oleh karena dia membela kebenaran Allah, dia membela kebenaran Tuhan pada saat itu. Tetapi mari kita lihat bersama, adakah keadilan di atas dunia ini yang boleh umat-umat Tuhan cari, yang boleh kita cari? Tentunya keadilan itu hanya kita dapatkan melalui Yesus Kristus saja. Tentunya keadilan itu kita boleh dapat dari satu oknum yang dapat memberikan kita suatu kehidupan yang adil, suatu perjalanan hidup yang membawa kita kepada keadilan yang kekal, yaitu di sini dikatakan dalam Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Tidak ada kuasa dari manusia siapapun yang dapat membela orang-orang yang memiliki permasalahan di dalam kehidupannya. Tetapi mari kita umat-umat Tuhan yang percaya dan mengimani bahwa Tuhan adalah Allah, Tuhan adalah hakim kita, Tuhan adalah sosok leader kita untuk dapat menuntun kita, untuk dapat membebaskan kita dari persoalan kehidupan yang tentunya tidak adil di dalam kehidupan kita. Sehingga kita merasa di dunia ini berjalan sendiri, tidak ada orang yang akan membela perkara kita di atas dunia ini. Walaupun ada profesi-profesi di atas dunia ini yang Tuhan izinkan, contohnya sebagai hakim, sebagai pengacara, tetapi mereka adalah manusia yang memiliki keterbatasan di dalam berpikir, di dalam kebijaksanaan untuk membela orang lain. Mari kita belajar dari Tuhan, di mana Dia adalah hakim kita,
yang benar-benar membela setiap persoalan, setiap apapun yang Tuhan izinkan di dalam kehidupan kita. Mungkin merasa tidak adil bagi kita. Orang-orang memperlakukan kita dengan tidak adil, orang-orang memperlakukan kita dengan seenaknya dan lain sebagainya. Tetapi dengan pekabaran firman Tuhan di saat ini mengatakan bahwa hamba-hamba Tuhan pun yang dipilih oleh Kristus sendiri, oleh Tuhan sendiri, mengalami goncangan iman, mengalami pergolakan di dalam kehidupan mereka, di dalam perjalanan iman mereka. Tetapi ada satu firman Tuhan yang menguatkan kita bahwa hanya di dalam Tuhanlah kita dapat menyelesaikan segala perkara kita. Tidak ada di luar oknum apapun, tidak ada manusia siapapun yang dapat menyelesaikan permasalahan kehidupan kita di atas dunia ini. Sehingga Tuhan menganjurkan kita melalui perjalanan kehidupan hamba-hamba Tuhan. Ada Rasul Paulus, ada Elisa, ada Petrus, di mana dia merasa khawatir, dia merasa takut. Di sini dikatakan bahwa perkara-perkara ini tidak dituliskan semata-mata supaya kita dapat membaca dan mengaguminya, tetapi supaya iman yang sama yang bekerja pada hamba-hamba Allah dulu kala dapat bekerja dalam diri kita dengan cara yang tidak kurang daripada cara yang telah dikerjakannya dulu. Demikianlah ia akan bekerja sekarang di mana saja terdapat hati yang beriman yang akan menjadi saluran kuasanya. Jadi iman yang menjadi landasan, yang menjadi fondasi di mana umat-umat Tuhan dipercayakan pekerjaan Tuhan, apapun yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita untuk mendatangkan berkat bagi orang lain, untuk menolong orang lain yang berkesusahan, iman itu akan Tuhan berikan ketika hati kita benar-benar berserah kepada Tuhan. Mungkin kita merasa tidak mampu, merasa diri ini begitu banyak kekurangan, tetapi Tuhan berkata hanya di dalam Dialah. Mari kita cari Kristus, mari kita cari Tuhan di dalam setiap penyembahan dan pujian kita, dalam setiap doa-doa kita, agar kita boleh menumbuhkan iman kita dalam setiap persoalan kehidupan yang Tuhan boleh izinkan kepada kita. Kemudian di sini dikatakan juga bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Juga bagi anak yang cepat sakit hati bila tersinggung, iman mempunyai pelajaran-pelajaran yang berharga. Sifat untuk menolak kejahatan atau melawan yang salah sering terdorong oleh rasa keadilan dan roh yang giat dan bersemangat. Biarlah anak yang demikian diajar bahwa Allah lah penjaga kebenaran yang kekal. Dengan lembut ia memelihara makhluk-makhluk yang sangat dikasihinya, sehingga memberikan anaknya yang kekasih untuk menyelamatkan mereka. Ia akan mengadakan perhitungan dengan setiap orang yang berbuat salah. Dan biarlah kiranya pekabaran firman Tuhan di saat ini dikatakan bahwa dengan lembut Tuhan akan memelihara makhluk yang sangat dikasihinya, sehingga memberikan anaknya yang kekasih untuk menyelamatkan mereka. Jadi biarlah kiranya iman kita, bahkan kita boleh mendapati kekurangan kita di sini. Dikatakan bahwa ada anak yang cepat sakit hati bila tersinggung dengan perkataan, dengan perilaku yang kita rasa itu hal yang tidak adil bagi kita. Tetapi di sini dikatakan biarlah kiranya roh yang giat dan bersemangat, biarlah itu menjadi bagian dari pribadi-pribadi kita yang mungkin kita masih ada sifat yang mudah tersinggung, mudah cepat marah. Dan di sini dikatakan bahwa dengan lembut ia memelihara makhluk-makhluk yang sangat dikasihinya, sehingga memberikan anaknya yang kekasih untuk menyelamatkan mereka. Ia akan mengadakan perhitungan dengan setiap orang yang berbuat salah, di dalam seri Membina Keluarga jilid 3 halaman 242 dan 243. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini boleh menguatkan iman kita ketika kita mendapati kehidupan bahkan pribadi, tabiat kita masih ada dalam kekurangan ini. Biarlah kita memohon kepada Tuhan untuk menguatkan iman kita di dalam menjalani kehidupan kita beberapa hari ke depan, di dalam satu minggu pekerjaan yang Tuhan boleh percayakan bagi kita. Biarlah kiranya kasih dan kemurahan Tuhan boleh menjadi bagian kita. Kita berjumpa dalam pokok pembahasan berikutnya di dalam pekabaran firman Tuhan. Saya bawa di dalam nama Yesus. Amin.